anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Ripka Yulista Devi Purnamasari. Anak-anak bisa memanggil saya Ibu Ripka. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu mengingatkan ya, jangan lupa anak-anak untuk mengisi presensi yang sudah Ibu sediakan. Sebelum kita memasuki pembelajaran, anak-anak silahkan sediakan buku tulis dan alat tulis kalian masing-masing ya. Nah, Ibu memiliki tujuan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Anak-anak sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai apa saja sih? Ya, kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai selanjutnya peredaran darah manusia. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Selanjutnya, anak-anak bisa mengamati gambar berikut ini. Nah, berikut ini adalah gambar organ peredaran darah. Selanjutnya, anak-anak sudah mengetahui organ-organ peredaran darah pada manusia. Tahukah anak-anak peranan setiap organ peredaran darah manusia? Nah, anak-anak bisa menyimak video berikut ini. Sistem peredaran darah meliputi yang pertama darah, yang kedua jantung, dan yang ketiga pembuluh darah. Materi inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Mulai dari yang pertama, yaitu darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah terdiri dari beberapa komponen darah. Yang pertama itu ada plasma darah. Yang kedua ada sel darah merah. Yang ketiga ada sel darah putih. Dan yang terakhir ada keping darah. Jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sekepalan tangan, dan berat jantung orang dewasa sekitar 300 gram. Berikut ini merupakan anatomi dari jantung, di mana setiap bagian-bagian dari jantung memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ruang yang pertama pada bagian ini disebut dengan bilik kiri. Kemudian ruang berikutnya pada bagian ini disebut dengan bilik kanan. Ruang ini disebut dengan serambi kiri. Ruang ini disebut dengan serambi kanan. Kemudian bagian selanjutnya yang berwarna biru ini disebut dengan arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Kemudian pada bagian ini disebut dengan vena paru-paru atau vena pulmonalis. Kemudian bagian yang selanjutnya, bagian ini disebut dengan aorta. Aorta merupakan arteri yang terbesar. Nah, antara ruang serambi dan bilik pada jantung dipisahkan oleh semacam sekat. Sekat ini disebut dengan katup jantung. Adapun katup yang dimaksud yaitu pada bagian ini. Ini merupakan katup jantung.
katup bagian ini disebut dengan katup tricuspidalis, sedangkan katup yang ini disebut dengan katup bicuspidalis. Fungsi dari katup jantung yaitu agar darah dari bilik tidak bercampur dengan darah dari serambi. Yaitu yang ketiga ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan sebaliknya. Pembuluh darah ada beberapa macam. Yang pertama itu ada pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua ada pembuluh balik atau vena, dan yang terakhir ada pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh balik atau vena berfungsi mengalirkan darah masuk ke jantung, dan pembuluh kapiler merupakan pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dan vena. Berikut ini merupakan perbedaan arteri dan vena. Pembuluh nadi berwarna biru dan pembuluh balik atau vena berwarna merah karena pembuluh nadi atau arteri kaya akan karbon dioksida, sedangkan pembuluh balik atau vena kaya akan oksigen. Adapun perbedaan yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri tempatnya agak ke dalam permukaan kulit atau tersembunyi, sedangkan pembuluh balik atau vena tempatnya dekat permukaan kulit dan tampak berwarna kebiru-biruan. Kemudian perbedaan yang kedua, pembuluh arteri memiliki dinding pembuluh yang tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga yaitu pembuluh arteri denyutnya terasa, sedangkan pembuluh vena denyutnya tidak terasa. Dan perbedaan yang terakhir yaitu pembuluh arteri jika terjadi luka darahnya mengucur, sedangkan pembuluh vena jika terjadi luka darahnya menetes. Materi selanjutnya yaitu tentang proses peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia disebut dengan peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Berdasarkan panjang atau pendek jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil, dan yang kedua peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Untuk lebih memahami bagaimana proses peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia, mari kita simak penjelasan berikut ini. Mulai yang pertama yaitu peredaran darah kecil. Berikut ini merupakan gambar dari skema peredaran darah. Adapun urutan peredaran darah kecil adalah mulai dari bilik kanan, kemudian arteri paru-paru atau arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian vena paru-paru atau vena pulmonalis, dan berakhir pada serambi kiri. Berikut ini merupakan skema dari peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2, memompa darah menuju paru-paru dan melewati arteri paru-paru atau arteri pulmonalis. Darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan menuju ke paru-paru. Pada paru-paru, terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen akan menuju kembali ke jantung, melewati vena paru-paru atau vena pulmonalis, dan akan masuk ke serambi kiri. Nah, itulah proses peredaran darah kecil pada manusia. Selanjutnya yaitu peredaran darah besar pada manusia. Adapun urutan peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Yang pertama mulai dari bilik kiri, kemudian melewati aorta,
kemudian melewati arteri, menuju seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan berakhir di serambi kanan. Adapun proses lebih jelasnya yaitu sebagai berikut. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh dengan melewati aorta. Selanjutnya, darah yang kaya akan oksigen ini akan menuju seluruh tubuh dengan melewati arteri. Selanjutnya, setelah peredaran darah sampai di seluruh tubuh atas dan bawah, maka terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadi pada pembuluh kapiler. Berikutnya, darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung dengan melewati vena cava atas atau vena cava superior dan vena cava interior atau vena bawah. Kemudian, darah yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke serambi kanan. Nah, itulah proses peredaran darah besar pada manusia. Nah, Ibu menambahkan sedikit mengenai paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Nah, tadi anak-anak sudah belajar mengenai peredaran darah. Jadi, menjaga kesehatan organ peredaran darah merupakan rasa syukur kepada Tuhan. Cara mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, melalui pantun. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Nah, selanjutnya bagian-bagian pantun. Semua bentuk pantun terdiri atas dua bagian, sampiran dan isi. Sampiran adalah dua baris pertama. Dua baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun. Pertama, baris 1 dan 2 sampiran. Yang kedua, baris 3 dan 4 isi. Yang ketiga, bersajak AB-AB. Yang keempat, terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Yang kelima, terdapat 8-12 suku kata tiap baris. Selanjutnya, Ibu memiliki contoh pantun, yaitu rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan, tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, dari pantun tersebut, baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Selanjutnya, Ibu memiliki contoh pantun yang lain, antaranya kecil pandai memanjat pohon pacar. Apabila tubuh sehat, badan sehat, belajar pun lancar. Nah, pantun ini bersajak AB-AB. Nah, itu tadi adalah contoh pantun yang lainnya. Jadi, isi kedua pantun tersebut, pantun pertama adalah jika badan sehat selalu bersyukur. Pantun yang kedua yaitu jika badan kita sehat, belajar kita menjadi lancar. Nah, baik anak-anak, tidak terasa kali ini kita sudah belajar mengenai peredaran darah manusia dan pantun. Nah, selanjutnya anak-anak harus mengerjakan LKPD dan soal evaluasi yang sudah Ibu sediakan. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi dan sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar ya.